Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur, karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta. Kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel mbek kowe ya karek nyembelih. Cara bojomu mangkel mbek kowe ya karek ngobong kok ini TV niku. Anda usah merasa tidak akan mengalami itu, ya insya Allah enggak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Untuk kowe turu ning kendaraan tangis-tangis ning akhirat. Takoki, Gusti kalau mau teng akhirat mau kecelakaan kan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah, itu terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus nak bersolat atau mau nyekel tasbih habis tidur, saya itu punya tasbih lupa jumlahnya semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya. Pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu tok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. So, itu tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai 3:30 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu. Kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang wasit makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, genera kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning gone dalan-dalan itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetap jelalatan tak jamin. Masuk ning arep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Pangeran ndelok wong liwat tuh eling. Barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiyah. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandhani iki ra sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ya bismika. Amun ayo roket pate hitung, anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam, berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat ra subuh gitu.
Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Butuhati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid salami tembelak 100.000, dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor itu penting. Nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya. Maksud kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh. Gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atfahuka fangzur madza tar. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik, yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar Dajjalnya kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan sik bu. Raiso turu terus raiso turu mangan sik ben warak ben iso turu. Insyaallah dikejar Dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi